Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Ya, tentunya setiap daripada kita mengucap syukur untuk hari ini. Ada amin saudara? Di mana Tuhan boleh terus berbicara di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan boleh disampaikan, kita boleh mendengar akan firman Tuhan karena Tuhan mau untuk ada sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Katakan bersama-sama, aku mau berubah. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang kelima, sebagaimana saya di dalam beberapa minggu ini saya menyampaikan akan firman Tuhan untuk saudara semuanya. Di dalam kehidupan, di dalam togetherness, kita sangat memerlukan akan buah daripada roh itu sendiri. Ada amin saudara? Sesuatu buah yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita, bagaimana kita hidup di dalam relationship. Whenever we are together, that is life. Ada sesuatu kehidupan, ada sesuatu living sacrifice yang kita boleh persembahkan kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus sendiri dengan kuasanya memimpin akan kehidupan kita untuk kita lebih indah lagi di dalam relationship kita. Di dalam kitab Galatia pasal yang ke-22, pasal yang kelima, ayat yang ke-22, dikatakan, saudara buka bersama-sama, dan mari kita baca bersama-sama, dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri. Saudara, tentunya saudara yang membaca akan Houston Chronicle, saya membacanya dan saya merasa sedih. Houston Chronicle di dalam berita yang diberitakan, yaitu Saturday kemarin. Tentunya saudara mendengar beberapa tahun yang lalu, dan juga mungkin saudara mendengar ada seorang dokter yang sangat terkenal pada tahun 2008 kalau nggak salah. Saya banyak sekali melihat billboard di Houston yang memberitakan atau mengadvertasikan, yaitu Dr. Michael Brown, yaitu Brown Institute, di mana banyak sekali sesuatu klinik-klinik yang dia kelola, sesuatu $1 million business kalau saya boleh katakan, sesuatu yang luar biasa sekali, sangat terkenal di kota Houston ini, sesuatu dokter yang mana dia sebagai ahli daripada dia seorang surgeon, seorang dokter yang sangat pandai mengoperasi untuk karpal khususnya, untuk orang yang mempunyai sakit karpal. Dia mengadakan sesuatu operasi yang mana dia mempunyai banyak klinik dan sangat terkenal. Dan diberitakan bahwa Friday kemarin dengan terpaksa dokter mencabut akan life supportnya. Sesuatu dokter yang terkenal, sesuatu yang luar biasa sekali. Bahkan sangat luar biasanya, tanpa dia sadarin, dia sempat mempunyai istri 4. Istri yang pertama divorce, istri yang kedua divorce, istri yang ketiga divorce, sampai istri yang keempat menjadi problem di dalam kehidupan dia yang terakhir. Dan dia di dalam sesuatu keributan bersama dengan istrinya. Dan istrinya merasa sangat bahaya hidup bersama dengan Dr. Michael Brown ini. Dia sebenarnya hanya 2 tahun lebih tua daripada saya, karena dia lahir yaitu tahun 1957, saudara. Dia masih muda tentunya. Dia seorang dokter yang luar biasa, rumahnya di Memorial, bahkan istri yang keempatnya di dalam koran. Nanti saudara bisa baca sendiri. Di dalam koran ini dikatakan istri yang keempatnya masih hidup dengan Lamborghini, masih hidup dengan Hammer, masih hidup di Memorial, masih punya butler, masih punya apa saja yang istrinya punyai. Bagaimana dengan Dr. Michael Brown sendiri? Dia juga masih mempunyai banyak hal. Dia pada saat hidup, dia berada di kondo
di salah satu kondo di Florida. Dokter ini dengan banyak problem daripada keluarga, problem dengan drugs, dengan kokain, sesuatu problem. Dia tidak hanya maksudnya mempunyai kokain, tetapi dia sendiri kena addicted daripada obat-obatan. Ya, dia sendiri seorang yang violence, bahkan terakhir dia harus berhubungan dengan federal law, ya, dengan government, karena dia akan mencekik. Pada saat itu dikatakan dia akan mencekik akan flight attendants daripada United Airlines kalau nggak salah. Ya, sesuatu kehidupan yang mix up, begitu kehidupan yang seorang dokter yang luar biasa, yang terkenal di Houston, yang mempunyai banyak klinik, $1 million, ya, tetapi sesuatu kehidupan yang mana akhirnya di dalam kefamousannya yang luar biasa sampai di koran menunjukkan sesuatu kemalangan yang luar biasa di dalam kehidupan daripada Dr. Michael Brown. Hari ini saya ingin untuk kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan buah roh di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Tuhan memberikan buah roh di dalam penguasaan akan diri. Sesuatu di mana dunia ini banyak sekali orang tidak dapat menguasai akan hidupnya. Sehingga orang seperti Dr. Michael Brown, begitu uang tidak bisa menguasai akan hidupnya. Segala sesuatu yang dipunyai, istri pun tidak akan menguasai akan hidupnya. Dia sendiri tidak bisa menguasai akan hidupnya sendiri. Sesuatu yang terjadi, sesuatu hal yang saya katakan, sesuatu hal yang tragis. Saudara, bahwa penguasaan diri bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau saya boleh katakan, penguasaan diri ini seperti buah kelapa, saudara. Seperti buah kelapa yang sangat sulit untuk mendapatkannya karena orang harus memanjat pohon kelapa yang begitu tinggi. Ya, sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Saudara tidak bisa hanya sekedar pakai tangga ataupun mungkin pakai, ya karena pohon kelapa, ya kita lihat begitu tinggi. Sesuatu pohon kelapa, kalau kita bisa melihat akan kelapanya, sesuatu yang sulit untuk dikupaskan, sangat mudah untuk mengupas akan banana. Ada amin saudara. Tetapi mengupas akan kelapa sangat sesuatu yang sulit. Bagi kita yang dari Indonesia, tentunya dari negara-negara tropis, gak heran orang membuka akan kelapa. Tetapi di Hawaii saudara, merupakan suatu tontonan. Saudara bayar itu. Ya, nonton orang ngupas kelapa saudara. Ya, di Hawaii kalau saudara ikut tour ya di Hawaii di satu village-nya daripada apa itu namanya saya lupa ya. Di situ saya pikir aduh, kita bayar lihat orang buka kelapa, tapi memang benar saudara. Buka kelapa bukan sesuatu yang mudah kalau saya boleh katakan. Ya, kalau kita tidak hati-hati pada saat kita membuka akan kelapa, airnya akan tumpah. Ada amin saudara? Ya, kalau kita tidak hati-hati, ya kelapa itu pecah dan akhirnya kita tidak bisa menikmati akan airnya. Ya, setelah kita membuka akan sabutnya, masih dilindungin oleh tempurung, ya begitu shell yang begitu keras, shell yang nggak mudah untuk dipecahkan, sesuatu yang mana ya nggak mudah untuk kita bisa apa yang saudara makan, mungkin melalui kue lapis yang saudara buat, melalui kue apapun, melalui rendang yang pakai santan dan lain sebagainya, semuanya dari mana saudara? Semuanya itu nikmat, tetapi dari sesuatu yang sangat sulit. Nah, di dalam kehidupan kita belajar di dalam hal penguasaan diri. Sesuatu yang mungkin kalau saya boleh katakan, penguasaan diri adalah sesuatu yang sulit. Di dalam kitab Proverb, di dalam kitab Amsal dikatakan, di dalam Amsal 25 ayat yang ke-28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri ialah seperti kota yang roboh temboknya. Dikatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri ialah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal ini mengatakan kepada kita betapa pentingnya penguasaan diri.
Betapa pentingnya penguasaan diri. Orang yang tidak dapat mengendalikan, ya, who has no rule over his own spirit, dikatakan. Yang tidak dapat mengendalikan akan dirinya seperti kota yang temboknya roboh. Saudara tahu bahwa kota yang mana tempat perlindungan, tembok itu adalah sesuatu perlindungan daripada kota itu. Kalau temboknya itu roboh, maka dari itu tidak ada sesuatu perlindungan lagi. Tidak ada sesuatu kenyamanan, tidak ada sesuatu kenikmatan di dalam hidup. Sesuatu pada saat kita tidak ada yang kita bisa kendalikan di dalam kehidupan kita, tidak ada penguasaan diri, maka dari itu Amsal mengatakan bahwa tembok saudara itu roboh. Gak heran saudara kalau kita melihat akan berita sesuatu tembok yang roboh daripada Dr. Michael Brown. Kekayaan tidak melindungi, sesuatu ketenaran tidak melindungi, uang yang dipunyai tidak melindungi. Orang yang tidak bisa melindungi, yang tidak bisa mengendalikan akan dirinya, Amsal mengatakan bahwa tembok kita roboh. Tembok kita roboh. Biarlah kita mempunyai di dalam kehidupan kita, sebagaimana buah roh itu diberikan kepada kita. Biarlah hidup kita boleh mempunyai benteng yang kuat, tembok yang kuat, karena kita mampu, karena kita bisa hidup di dalam penguasaan diri sebagaimana Roh Kudus memberikan kepada kita. Ada amin saudara. Roh Kudus memberikan kepada saudara dan saya sesuatu yang mana kita boleh renungkan hari ini, yaitu penguasaan diri. Sesuatu yang tidak terkontrol dan atau tidak terkendalikan akan menghancurkan akan relationship kita. Sesuatu yang tidak terkontrol. Dr. Michael Brown dikatakan bahwa dia sangat mengasihin akan anak-anaknya. Saya di sini ada gambarnya atau enggak, saya lupa. Ya, saya melihat di situ gambar pada saat dia ada suatu gambar yang sangat indah bersama dengan anak-anaknya. Di sini atau di tempat yang lain, saya lupa. Ya. Di situ kita bisa melihat bahwa Dr. Michael Brown hidup di sini, saudara. Ya, ada di gambarnya ini. Dia bersama dengan anak-anaknya, 5 orang anak, saudara. 5 orang anak kecil. Nggak tahu ini dari istri yang keempat semuanya atau ya hanya dikumpulkan dari istri yang pertama sampai yang keempat, saya nggak tahu. Tetapi dia sangat mengasihi akan anak-anak dikatakan. Tetapi sesuatu tragis terjadi pada saat dia tidak bisa hidupnya dikontrol oleh dirinya sendiri. Dikatakan, ya, Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Rasul Paulus menggambarkan bahwa ada sesuatu semangat, ya, self mastery, kalau saya boleh katakan suatu self mastery, penguasaan diri, yaitu seperti seorang yang berusaha, seperti seorang atlet yang berusaha mendisiplin akan hidupnya, berusaha untuk mengekang akan hidupnya, menguasai akan hidupnya. Rasul Paulus menggambarkan hal yang demikian untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh mahkota. Di dalam kerohanian kita pun juga sama. Di mana kita berbuat sedemikian rupa untuk kita mendapatkan sesuatu mahkota yang abadi. Dengan apa saudara? Dengan suatu penguasaan diri. Dengan sesuatu penguasaan diri untuk mendapatkan akan sesuatu mahkota yang abadi. Benar sekali perkataan daripada Rasul Paulus ini, saudara. Bahwa kalau kita memperhatikan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang yang bisa mendapatkan suatu piala, orang yang bisa mendapatkan sesuatu mahkota atau mendapatkan sesuatu kesuksesan di dalam hidupnya adalah orang-orang yang dapat mengendalikan akan dirinya. Ada amin saudara. Saya pernah
bertemu dengan seorang, ya, seorang ini adalah seorang yang papanya bekerja di rokok bentul, saudara. Dia sahabat saya pada saat saya sama-sama kuliah di Solo. Papanya dia seorang pekerja daripada rokok bentul. Saya katakan, "Papa, kamu pasti seorang perokok dong?" Dia katakan, "No." Dia katakan, "Enggak. Justru papa saya enggak merokok." Disitulah, ya, dia sendiri bisa menikmati akan kehidupannya. Ya. Sesuatu meskipun dia hidup di kalangan di sekitar daripada rokok. Dia sebagai seorang agen daripada rokok. Tetapi dia hanya sebagai penjual. Tetapi dia sendiri, ya, tidak sebagai perokok. Dia sukses hidupnya. Nah, saya bisa melihat akan gambaran ini. Orang yang sukses, orang yang bisa mengendalikan akan dirinya sendiri. Kita banyak melihat begitu banyak orang-orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang mampu untuk menguasai akan dirinya. John Maxwell mengatakan, John Maxwell adalah seorang motivator yang terkenal, yang mengatakan, "I found that the first victory they won was over themselves." Dia katakan, sesuatu kemenangan. Pada saat John Maxwell menyampaikan bagaimana hidup di dalam kesuksesan, dia menyatakan bahwa dia mempelajari akan banyak orang-orang yang sukses. Dia katakan, the first victory yang mereka menangkan adalah kemenangan atas hidupnya sendiri. Sesuatu kemenangan atas hidupnya sendiri, mereka akan menjadi orang yang sukses. Roh Kudus memberikan akan penguasaan diri supaya hidup saudara dan saya menjadi orang-orang yang sukses. Hidup kita diberikan oleh Roh Kudus penguasaan diri supaya setiap daripada kita nantinya akan mendapatkan akan mahkota abadi. Di dalam kehidupan kita, di dunia ini kita banyak mengalami tribulation, banyak mengalami akan tantangan, banyak sekali mengalami akan godaan, tetapi bagaimana kita menguasai akan diri kita untuk kita mendapatkan akan mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita. Di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita banyak mendengar bagaimana orang menguasai akan hidupnya, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berjuang menguasai akan hidupnya untuk memperoleh sesuatu kemenangan. Seperti seorang atlet dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Korintus pasal yang ke-9 yang kita baca tadi. Ada suatu tulisan yang berkata demikian, saudara. If you could kick the person reasonable for the most of your troubles, you will not be able to sit for a week. Dikatakan, ya, perhatikan. If you could kick the person responsible for the most of your troubles. Kalau Anda dapat menendang seseorang, ya, yang mana orang itu bertanggung jawab atas masalah-masalah Anda, maka dari itu seminggu saudara nggak dapat duduk. Maksudnya, ya, you kick yourself. Maksudnya kita menendang akan diri kita sendiri. Seringkali kita blame other people. Seringkali kita blame orang tua kita untuk kesuksesan kita. Seringkali kita blame guru kita. Seringkali kita blame leaders kita. Seringkali kita blame other people. Seringkali kita mau menendang mereka. Tetapi sebenarnya kalau saudara mau sukses, ya, you cannot sit for a week, dikatakan. Kita nggak dapat. Saya merenungkan, ini maksudnya apa yang dikatakan? Setelah saya merenungkan, that is true. Seringkali kita blame other people. Seringkali kita menyalahkan akan banyak orang untuk kegagalan kita. Tetapi sebenarnya yang sering tanpa kita sadarin, kita melupakan bagaimana kita menguasai akan hidup kita. Bagaimana kita menguasai akan diri kita. Seorang yang jatuh dalam dosa, seringkali kalau kita perhatikan bukan semata-mata
kesalahan orang lain. Bukan semata-mata ya mereka hidup di dalam kekurangan uang dan lain sebagainya. Kalau saya boleh lihat bagaimana orang itu terhadap habitnya. Bagaimana orang hidup terhadap sesuatu kehidupan hidupnya sehari-hari. Kadang-kala membawa akan kegagalan. Orang itu sering, ya kalau kita boleh memperhatikan, bahwa orang sering mengalami problem di dalam hidupnya. Bahkan mungkin mengalami sesuatu sakit dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada sesuatu eating habit yang tidak terbenahin. Ada amin saudara. Seringkali kita, kenapa saya sendiri boleh menyadarin akan hal ini? Kenapa kolesterol saya tinggi? Apakah saya blame keturunan saja? Kadangkala my eating habits ya, yang tidak terkendalikan. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, banyak sekali firman Tuhan yang menyatakan beberapa area di dalam kehidupan kita yang akan mempengaruhi akan tembok penguasaan diri kita. Saudara bisa tuliskan secara cepat, kalau Tuhan, saudara bersama dengan saya, di dalam Amsal 29 ayat yang 11, dikatakan orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Orang sering, ya, tembok penguasaan diri itu roboh karena amarah yang tidak terkendalikan. Melampiaskan, dikatakan Amsal mengatakan. Dikatakan Proverb 6 ayat 26. Amsal 6 ayat 26 dikatakan, karena bagi orang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Hawa nafsu. Karena nafsu yang tidak terkontrol, tembok kita menjadi roboh. Dikatakan, tembok penguasaan diri kita roboh karena kita mengizinkan hawa nafsu kita tidak terkontrol. Dikatakan di dalam Proverb 21 ayat 20, dikatakan harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Bagaimana dengan spending kita? Pada saat kita melihat akan spending kita sebagai orang yang memboroskan, kita bisa mengontrol, bisa menguasai, atau kita menjadi orang yang boros. Bagaimana penguasaan diri ya di dalam kehidupan saudara dan saya? Dikatakan bagaimana pengeluaran kita. Bukan salah daripada kredit card. Kredit card sesuatu hal yang simple, yang handy, yang kita bisa bawa. Tetapi pemborosan segala sesuatu itu dikarenakan kita tidak dapat menguasai akan diri kita. Ada amin saudara. Dikatakan di dalam Amsal 26 ayat yang ke-14. Dikatakan seperti pintu berputar pada engselnya. Demikian si pemalas di tempat tidurnya. Orang yang malas. Yang tidak bisa mengontrol akan hidupnya. Ya, tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi. Tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi. Swing terus seperti engsel pintu dikatakan. Ya, gantung di situ aja. Ya, tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi, tidur sebentar lagi, seperti orang yang malas dikatakan. Ya, bagaimana kita menguasai akan kehidupan kita di dalam kemalasan kita. Proverb 23 ayat yang ketiga dikatakan, jangan ingin makanan yang lesat, itu adalah hidangan yang menipu. Dikatakan saudara dalam kehidupan kita, ya, ayam kakinya 4, ya, yang gemuk, maksudnya babi. Ya. Saudara, dikatakan di sini, jangan ingin makanannya yang lesat itu adalah hidangan yang menipu. Bagaimana kita dengan makanan? Proverb 28 ayat 20 dikatakan juga, orang yang percaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput daripada hukuman. Ya, nafsu untuk cepat kaya dikatakan, keinginan untuk cepat kaya. Ya. Di situ dikatakan tidak luput daripada hukuman. Proverb 23 ayat 30 sampai 35. Ya, kalau saudara boleh baca di tempat ayat ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-30 sampai 35 dikatakan, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam,
Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan ya, anggur campuran. Cap tikus kata Pak Edi. Ya. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular, menyembur bisa seperti beludak, lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh. Dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau, mulai mabuk nih saudara. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Ya. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa, bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Orang yang tidak bisa menahan akan hidupnya. Ya, maka dari itu jangan saudara, bagaimana saudara melatih? Mungkin saudara just a little bit. Firman Tuhan gak mengatakan kok gak boleh minum anggur. Firman Tuhan gak mengatakan kok gak boleh minum bir. Ya. Tetapi bagaimana kehidupan saudara yang dikatakan begitu pada saat kita melihat sesuatu yang nikmat, minum, turun, sepertinya nikmat, sepertinya tidak ada apa-apa, tetapi lama-kelamaan ada sesuatu ketidaksadaran. Di dalam kehidupan kita, iblis masuk di dalam kehidupan kita secara pelan-pelan, saudara. Enggak ada sesuatu yang cepat dalam kehidupan kita. Kalau saudara memegang sesuatu yang panas secara cepat, pasti saudara akan mengelak. Ada amin saudara. Tetapi kalau saudara pelan demi pelan, saudara tidak menyadarin, lama-lama saudara terbakar. Lama-lama terbakar. Bagaimana Tuhan mengajarkan? Jangan sampai tembok kita ini rubuh. Ada sesuatu penguasaan diri. Ada sesuatu penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Untuk saudara dan saya boleh selalu merenungkan akan hal ini. Saya ingin memberikan tanda-tanda. Secara cepat tanda-tanda orang yang mempunyai hidup di dalam self-control. Orang-orang yang hidup mempunyai bagaimana tanda mereka. Bagaimana orang yang hidup mempunyai penguasaan diri di dalam kehidupan orang itu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Kita boleh baca bersama-sama. Di sini menunjukkan tanda-tanda kepada kita. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua orang turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku, menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, janganlah aku sendiri ditolak. Di mana dikatakan bahwa ciri orang yang mempunyai akan tembok, mempunyai tembok yang begitu kuat, yang begitu kukuh, ada sesuatu penguasaan diri bahwa orang itu dikatakan melalui bacaan yang kita baca, mempunyai tujuan di dalam hidupnya. Orang yang mempunyai tujuan di dalam hidupnya, ada sesuatu goal di dalam hidupnya. Orang itu akan menjaga akan hidupnya. Ada amin saudara. Orang yang tidak mempunyai goal akan hidupnya sembrono. Orang yang tidak mempunyai goal, yang tidak mempunyai tujuan di dalam hidupnya. Maka dari itu orang itu tidak akan memikirkan sedikit pun tentang penguasaan diri. Masa bodoh? Karena tidak ada goal di dalam hidupnya. Orang yang pulang malam, orang yang mana mungkin tidak bisa mengatur akan hidupnya. Kenapa melakukan demikian? Karena tidak ada sesuatu tujuan, tidak ada sesuatu goal. Maka dari itu benteng mereka akan menjadi roboh. Orang yang mempunyai goal dalam hidupnya, saudara mau sukses di dalam sekolah, saudara
Saudara ada sesuatu goal di dalam hidupnya. Mungkin saudara mau sukses di dalam pekerjaan. Ada sesuatu goal dalam hidupnya. Maka dari itu saudara akan melakukan sesuatu kehidupan. Di mana saudara akan memasang akan sesuatu tembok. Bagaimana tembok-tembok itu kita pasang di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa ada sesuatu goal, yaitu apa? Mahkota yang abadi. Di dalam kehidupan saudara, di dalam kekristenan kita, apa goal kita? Tanpa goal kita, kita hanya akan sekedar terima Tuhan, ke gereja, that's it. Last week saya berada di dalam satu conference. Ya, saya berkumpul pada saat itu dengan orang-orang yang saya belum pernah jumpain. Kalau saya boleh katakan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang mempunyai goal di dalam hidupnya. Mereka profesor dari Harvard, mereka profesor dari mana? Rice University. Ada seorang dokter, ya ini yang saya sampaikan mereka yang menyampaikan speech, saudara. Ada seorang dokter masih muda, ya dia menyampaikan akan speech-nya secara luar biasa sekali. Dia keturunan, ya daripada Muslim, mamanya orang Indonesia, bapaknya seorang Pakistan. Ya, bagaimana kehidupan daripada mereka? Ada sesuatu goal di dalam hidupnya sehingga mereka pada saat mereka bekerja dengan suatu goal. Pada saat mereka melakukan akan apa yang harus dia kerjakan di dalam hidupnya. Setiap hari apa yang dia lakukan, dia mempunyai suatu goal. Goal itulah bagaimana dia memasang akan temboknya. Memasang bagaimana dia mengatur akan hidupnya. Sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses secara demikian. Bersama dengan Tuhan. Bagaimana mereka melihat akan Tuhan. Melalui apa yang mereka pelajarin. Melalui apa yang mereka cari. Mereka menemukan akan Tuhan. Ada sesuatu goal. Oleh sebab itu hidup dengan sesuatu purpose. Hidup dengan sesuatu tujuan yang luar biasa. Ya, orang yang mempunyai tujuan pasti akan dapat mengontrol akan waktunya. Saudara lihat, perhatikan anak-anak muda, perhatikan kita semuanya. Ya, orang yang dapat mengontrol hidupnya, orang yang mempunyai tujuan, mereka akan dapat mengontrol akan waktunya. Ada amin, saudara? Saudara akan dapat mengontrol akan waktu saudara. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengatur waktu. Bagaimana kita dengan bacaan kita, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mempunyai tujuan, orang yang mempunyai goal, mereka dapat mengatur akan semuanya ini. Karena apa? Karena hidupnya dikuasai. Ada sesuatu tujuan dan dia dapat menguasai akan hidupnya. Apa tujuan? Mari saya mengajak untuk kita semuanya. Tidak hanya sekedar akan mendengar akan firman Tuhan. Tapi biarlah kita bertanya di dalam hidup kita. What is your goal? Apa goal saudara? Apa goal saudara di dalam keluarga? Apa goal saudara di dalam sekolah saudara? Apa goal saudara di dalam pelayanan? What is your goal? Karena tujuan itu akan membuat sesuatu benteng. Pada saat kita mempunyai goal, mempunyai tujuan. Pada saat saya memikirkan, saya mau berpacaran. Saya harus tahu tujuan saya dulu. Bahwa saya mencari istri. Ada amin saudara. Kalau goal saya hanya pacaran, gak heran. Kalau banyak orang yang saya sakitin. Ada amin saudara. Tapi kalau goal saya mencari istri, saya tidak akan menyakitin istri saya. Karena istri saya akan hidup seumur ya yang Tuhan berikan bersama-sama dengan saya. Ada amin saudara.
What is your goal di dalam keluarga? What is your goal di dalam sekolah? What is your goal in your ministry? What is your goal ya di dalam pekerjaan kita? Goal itulah yang akan menjadi ya di mana penguasaan diri kita ini akan terlihat karena kita mempunyai suatu goal. Yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana melalui self-control, melalui penguasaan diri. Kita bisa melihat orang-orang yang mempunyai sesuatu self-control, mempunyai sesuatu buah roh, yaitu penguasaan diri dalam kehidupan mereka. Orang itu adalah orang ya yang mau hidup disiplin. Mereka tentunya mau untuk mempunyai kehidupan yang disiplin. That's why Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang kita baca ini, di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Aku melatih, mendisiplin dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya. I discipline my body. Ada sesuatu disiplin. Tidak hanya sekedar tujuan. Tujuan tanpa sesuatu disiplin. Ada sesuatu tindakan di dalam kehidupan kita, kita hanya angan-angan. Hanya tujuan, hanya sesuatu goal. Dan tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kita mau melatih. Tanpa kita mau hidup disiplin. Tanpa kita benar-benar mau mengerjakan di dalam kehidupan kita. Setelah kita mempunyai tujuan, Tuhan mau untuk kita juga mempunyai sesuatu kedisiplinan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali seperti tadi saya katakan, banyak orang ya, instead of kita ini menguasai hidup kita, tetapi kita diperbudak oleh hidup kita. Oleh badan kita. Berapa banyak ya yang saudara mungkin ya seperti tadi saya katakan, yang kita berusaha untuk diet, tetapi tubuh kita mengatakan makan. Belum jam makan sudah mengatakan lapar nih, makan. Tubuh kita berbicara lebih kencang di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa mendisiplin akan hidup kita dan kita langsung makan. Di dalam kehidupan kita demikian, kita diperbudak oleh tubuh ini. Sedangkan kita harus belajar untuk mendisiplin akan tubuh ini. Ada amin saudara. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berpuasa. Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mendisiplin akan tubuh kita. Kadangkala kita melihat banyak sekali orang jatuh di dalam lawan jenisnya. Dalam kehidupan bersama dengan lawan jenisnya maksud saya, jatuh di dalam seks. Kenapa orang itu jatuh? Orang itu jatuh karena apa? Karena hormon yang ada dalam tubuhnya ya tidak didisiplin. Kalau saya boleh katakan. Sesuatu yang membiarkan begitu saja. Tetapi hidup kita, biarlah kita hidup. Boleh disiplin. Ada sesuatu kedisiplinan. Berapa banyak orang ya, berapa banyak tidak bisa berhenti dengan sesuatu addiction pornografi, addiction mungkin merokok, mungkin addiction dengan apapun juga. Mari kita bertanya, bagaimana dengan buah roh penguasaan diri? Menguasai kita atau tubuh ini yang tidak terdisiplin? Di dalam kehidupan kita, Tuhan mengajarkan, ya, ada sesuatu disiplin. Rasul Paulus mengajarkan, aku melatih. Dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya. Mendisiplin akan tubuhku. Hidup disiplin. Saudara, tanpa kedisiplinan hidup kita tidak akan kemana-mana. Seperti seekor kuda. Kita pikir kita mau kemana? Naik kuda, tetapi tanpa ada sesuatu kendali. Tanpa ada sesuatu kendali, kuda itu akan memutar-mutar enggak karuan, saudara. Ya, tanpa kendali, tanpa kedisiplinan. Penguasaan diri tidak terjadi. Maka dari itu orang yang mempunyai penguasaan diri, tanda daripada orang yang mempunyai buah roh penguasaan diri, yaitu hidupnya akan disiplin. Mari kita bertanya-tanya kepada diri kita. Apakah kita mau ada penguasaan diri?
Berapa banyak katakan amin? Mau hidup saudara dikuasain oleh Roh Kudus? Amin. Mau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara? Bagaimana saudara menguasai hidup saudara? Tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi? Atau kita mau mendisiplin hidup kita? Pesan sponsor saudara dari Asher kita. Don't come late. Ya, karena Asher kita mau berjabat tangan dengan saudara. Ada amin saudara? Ya. Bagaimana penguasaan diri kita? Bagaimana sleeping habit kita? Ya. Biarlah kita dapat menguasai diri kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-27 dikatakan hal yang sama, kalau kita boleh membacanya secara perlahan-lahan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan aku sendiri ditolak. Saudara memperhatikan akan hal ini. Jangan aku sendiri ditolak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih besar. Ada sesuatu otoritas yang menentukan kita qualify atau disqualify. Di dalam yang ketiga, ciri orang yang mempunyai penguasaan diri, orang itu akan tunduk, akan taat kepada authority. Rasul Paulus mengatakan, supaya aku jangan ditolak, maka itu aku gak mau hidup sembrono. Nanti Tuhan menolak aku. Dia katakan, Rasul Paulus sangat mentaati. Oleh itu dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, yang kedua. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ada sesuatu authority yang lebih besar. Dikatakan di dalam ayat ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, jangan kita sampai disqualify, jangan kita melanggar akan rule. Seorang olahragawan bagaimana dia menjaga akan hidupnya. Mendisiplin tidak hanya berlatih olahraga, bahkan sampai mau memasukin pertandingan. Mereka yang biasa alergi, mereka takut. Mereka takut makan obat alergi nanti mengganggu. Siapa tahu dicek, ada drug dan lain sebagainya, meleset little bit. Yang mana membuat dia disqualify, tidak ikut pertandingan. Benar? Orang yang flu, orang yang batuk, mereka takut. Seorang olahragawan takut untuk memakan ataupun meminum obat yang mereka makan. Kenapa? Karena dia takut bahwa ada mereka yang mempunyai sesuatu kuasa. Yesus Kristus, dialah dikatakan ya, bahwa dia, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dia yang menjadi tujuan, dia yang ya memegang otoritas di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang Kristen, kita harus menyadarin adanya sesuatu self-control karena kita ada sesuatu penundukan diri di dalam Yesus Kristus. Ada Yesus Kristus sebagai the highest authority di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan saudara dan saya, firman Tuhan, firman-Nya, kehendaknya kita harus mulai belajar untuk mentaati, merenungkan dan mentaati akan hal ini. Supaya apa? Supaya hidup kita sebagai orang-orang yang menguasai akan diri kita. Lebih daripada itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu. Ada amin? Hormatilah, saya nggak mau ngomong, hormatilah
Hormatilah orang tuamu. Ada amin saudara? Ya, bagaimana penguasaan diri? Orang yang mempunyai buah roh, pasti mereka akan dapat. Ya, orang dapat. Sehingga relationship kita dengan siapapun juga, ya, relationship kita akan menjadi baik. Bagaimana hidup kita bersama-sama, Tuhan mau untuk kita belajar untuk mentaati. Mentaati siapa saja yang lebih tua daripada kita. Siapa yang saja yang lebih besar ataupun lebih tinggi akan kedudukannya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk setiap daripada kita bisa mentaati. Bisa hidup di dalam ketaatan. Oleh sebab itu, biarlah buah roh yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus yang Tuhan kirim untuk kita semua ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses. Kita nggak perlu seperti Michael Brown, saudara. Ya, hanya ditulis di Houston Chronicle. Michael Brown, 1957-2013. It's very sad. It's very sad. Orang yang famous, orang yang terkenal di kota Houston ini. Ya. Pada saat dia meninggal, dia masih membawa 16,000 cash pada saat belum meninggal, pada saat dia di mana? Di Florida, di salah satu kondo. Ya. Dia membawa 16,000 cash. Dan dia diduga ya bahwa dia on drug, suicide. Ya. Dia tidak bisa mengendalikan akan hidupnya lagi. Ya. Kita bersyukur. Tuhan membawa hidup kita untuk hidup di dalam roh, bersama dengan Roh Kudus. Tuhan memberikan penguasaan diri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang sukses. Ada amin saudara.